Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Katakan pagi dengan sukacita, katakan shalom. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bersyukur kalau hari ini, di minggu ini kita kembali boleh bertemu muka dengan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara pagi ini, ketika kita mau menyembah memuji Tuhan di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau menghormati akan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Nah, dan saya rindu, saya menghimbau juga untuk kita mensilenkan HP terlebih dahulu ketika memuji menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan waktu-waktu kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendeklarasikan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semua ketika mendeklarasikan firman Tuhan, saudara baca dengan iman saudara. Saya percaya Mazmur 91 akan bekerja di dalam kehidupan saudara, akan mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memperkatakan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Mari pagi hari ini kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat setiap keadaan kami yang baik adanya, buat setiap kesehatan yang Kau berikan buat kami, bahkan buat kehidupan, nafas kehidupan yang Kau berikan dengan gratis buat setiap pribadi Tuhan. Engkau hadir menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan pagi ini. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Yesus. Haleluya.
hatimu, katakan Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta, layakan setiap kami Tuhan, layakan aku, bawa untuk menyembahmu Yesus. Di balik dirayan suci, mari bersama-sama katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam, selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Pagi hari ini kita semua boleh datang menyembah memuji Tuhan. Katakan bersama-sama pujian sekali, katakan Bapakku rindu. Bapakku rindu. Mari dengan segenap kerinduan hati kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan ajar kami Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku pinta, layakan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik dirayan suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu, kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu diam dalam bait. Mari jemaat Tuhan saja katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam. Mari dengan segenap hati kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Mari sama-sama kita sembah, katakan
dalam bait-Mu Bapa. Ini kerinduan setiap kami, bahwa kami menikmati akan hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Bahwa kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami menikmati kasih dan anugerah-Mu. Mari pagi hari ini jemaat Tuhan yang sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu, bersama-sama kita sembah Dia. Kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan pagi ini. Sama-sama kita angkat suara, kita sembah Dia. Sebab Tuhan Yesus sudah terlalu baik buat setiap kita. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu bahwa kami menikmati anugerah-Mu yang baik Tuhan, anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Angkat suara-Mu, kita sembah Dia. Hosana bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan boleh bersama-sama kita bangkit berdiri pagi ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Sembah Dia. Sebab percayalah, Dia ada di tempat ini. Dia rindu melawat kehidupan kita. Izinkan Tuhan melawat kehidupanmu. Oh.
kebaikan Tuhan. Persembahkan korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Katakan bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Syukur Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku bersyukur. Katakan haleluya. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Katakan Yesus. Yesus. Haleluya. Oh, kami rindu bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Mari semua yang sudah merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi boleh kasih tos buat kiri kanan depan belakangmu. Kita mau sama-sama bersyukur. Haleluya. 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 Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bersyukur buat keadaan kita hari ini. Dalam keadaan sehat semuanya. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau bergoyang bagi Tuhan. Amin. Kita mau bergoyang bagi Tuhan, menari bagi Tuhan. Amin. Mari semua kita bertepuk tangan yuk bersama-sama dengan pemusik yuk. Hey. Oh, oh, oh. Semua kita bertepuk tangan yuk. Mari semua katakan sungguh kau mempesona. Sama-sama yuk. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali katakan sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Sebenarnya jemaat Tuhan, pujian ini agak reggae. Kita mau bergoyang bagi Tuhan, amin. Mari semua angkat tangannya sama-sama yuk. Semua katakan sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Sambil kakinya kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi
sama-sama angkat tangan kita bersama-sama. Yuk, Yehova bagi kehidupanku. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Mari katakan pujian ini. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, katakan aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, semakin dapat tepuk tangan. Katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sama-sama katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, sanggup menyediakan. Oh, aku dilimpahi bagiku. Semakin dapat tepuk tangan dan kepala ya. Katakan kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia, karena Allah limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena anugerah Tuhan bagiku. Mari pagi ini biar memuji Tuhan. Setiap kita diberkati Tuhan, sebab Allah sanggup untuk melawan, untuk menyediakan keperluan kita. Wow. Allah sanggup menyediakan segalanya, karena anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sebuah kata aku karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna Tuhan bagiku, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya, dan saya percaya JDC bisa bersorak lebih dahsyat. Katakan amin. Sama-sama suka. Wow. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita sekali lagi yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus. Haleluya.
Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ada beberapa hal yang akan disampaikan gembala kita buat kita semua. Puji Tuhan, Shalom. Kita semua diberkati, amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sangat baik. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan sudah sediakan berkatnya bagi kita. Amin. Nah, waktu tadi kita memuji Tuhan, ada lagu yang mengatakan, lagu Bapakku rindu menyenangkanmu. Terus lagu ini berkata, bertemu muka dengan muka. Nah, saya teringat Bapak Ibu Saudara, waktu Musa dia berbicara kepada Tuhan. Jadi Musa waktu Tuhan sering panggil berbicara kepada dia. Firman Tuhan katakan di Keluaran 33 ayat 11, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering berteman, ya kita teman satu dengan lain, paling tidak ada sifatnya yang nular ke kita. Ya, kadang cara dia ngomong, terus cara dia bersikap, sering kita ngikutin orang itu. Apalagi orang itu dia teladan kita. Misalnya orang tua kan. Kalau anak Tuhan di Keluaran 34 dikatakan ketika Musa turun dari gunung Sinai, dia memegang 2 loh batu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi Musa tuh tanpa sadar, dia sudah ngomong dengan Tuhan, dia turun bawa 2 loh batu, dia ketemu dengan orang Israel. Tapi Musa tidak sadar bahwa mukanya bercahaya, kulit muka. Terus orang Israel lihat dia takut. Orang Israel takut, wah jangan lihat saya. Musa tidak tahu kenapa. Ternyata kulit mukanya bercahaya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di hadirat Tuhan, ngomong dengan Tuhan, tanpa kita sadar sebenarnya sifat-sifat Tuhan itu mengalir ke kita. Kita tidak sadar, tapi orang sudah lihat, kok dia sudah berubah ya. Karena dia sering ketemu Tuhan. Saya bersyukur kita semua yang ada di sini menjadi murid Tuhan. Setiap kali kita ibadah, kita berusaha fokus kepada Tuhan, cari Tuhan. Kita memang punya teman banyak, ke gereja kan ada tujuannya aku mau ketemu temanku. Memang benar, tetapi yang paling penting ketemu Tuhan. Karena waktu kita ketemu Tuhan, tanpa kita sadar Tuhan mengubah hidup kita. Dulu kita misalnya susah mengampuni karena kita sering ketemu Tuhan, aku mengampunilah karena aku udah enak dengan Tuhan. Dah enaknya dengan Tuhan. Jadi kita segan dengan Tuhan. Kalau kita segan tandanya kita hormat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya waktu kita suka memuji menyembah Tuhan di hadirat Tuhan, WL mengajak kita menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan tanpa kita sadar, Tuhan sedang mengubah hidup kita. Karena manusia, dia ada rohnya. Kalau rohnya kuat, maka dagingnya dia bisa kendalikan. Kenapa orang bisa bunuh orang tua, anak bunuh orang tua bunuh anak? Karena dia kacau, dia tidak bisa mengendalikan diri, dia tidak tahu siapa yang dia bunuh. Tetapi kalau kita punya roh Allah, kita mau lakukan yang salah, kita takut. Karena roh Tuhan mengendalikan kita. Kita sadar, tidak baik ini. Memang kita mau lakukan, tetapi Roh Kudus ingatkan, tidak boleh, tidak boleh. Jadi kita makanya tidak melakukannya. Amin. Saya percaya setiap kali kita minggu datang ibadah, terus pulang bekerja, biarlah kemuliaan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang diangkat Tuhan, orang yang dibela Tuhan, itu anak-anaknya yang dibela. Kalau orang lain dia tidak bela. Kalau anak kita ada apa-apa di jalan, pasti kita orang tua datang dulu nolongnya. Tuhan itu seperti itu, dia nganggap kita itu biji mata. Jadi kalau biji matamu sakit aja dia langsung datang. Ya, kita ini biji mata Tuhan. Kalau masuk kuman aja mata tuh langsung berkedip. Begitu juga kalau kita jadi anak Tuhan yang dibela Tuhan, kita pasti spesial di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya selalu berdoa Bapak Ibu Saudara,
setiap kali ibadah maupun kita kul maupun acara apa saja, acara rohani, berdoalah supaya Bapak Ibu Saudara tuh mendapatkan sesuatu pesan dari Tuhan. Ya, belajar peka, Tuhan mau apa ngomong minggu ini. Dan hari ini kan ada tuntunan dari Gembala Pembina dari Pak Niko. Bapak Ibu Saudara boleh dengar, catat, kalau nyanyi kita ikut nyanyi, tepuk tangan kita ikut tepuk tangan. Karena saya percaya ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kita pulang dari tempat ini pasti ada dapat sesuatu dari Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan bagikan dulu roti dan anggur. Nanti setelah itu kita akan mendengarkan pesan dari Gembala Pembina. Habis itu nanti ada perjamuan kudus. Ya, saya mengundang hamba Tuhan yang melayani di perjamuan kudus boleh maju ke depan untuk membagikan roti dan anggur. Sebelumnya kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sangat bersyukur kami ada di hadirat-Mu, karena Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu. Engkau memberikan damai, sukacita, bahkan Engkau memberikan berkat yang berlimpah hari ini bagi setiap umat-Mu yang beribadah. Dan hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus, mendengarkan pesan dari Gembala Pembina. Kami percaya ketika kami makan roti dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Dan kami percaya juga ada mujizat, kesembuhan, pemulihan ketika kami mengambil dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang akan membagikan. WL Singer akan memimpin kita dalam satu pujian, kemudian kita akan mendengarkan pesan dari Gembala Pembina. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
Tuhan Yesus, pagi ini kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa izinkan setiap benih-benih firman-Mu yang ditaburkan boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan saya syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Aplikasi Alkitab YouVersion yang telah di-download lebih dari 500 juta menyatakan bahwa ayat yang paling banyak dibaca sepanjang tahun 2022 berdasarkan pemakai di seluruh dunia adalah Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pembaca Alkitab di seluruh dunia sepanjang tahun 2022 mengharapkan dan mendoakan terjadinya kemenangan. Artinya menjadi pemenang. Haleluya. Tuhan menjawab doa dan harapan itu dengan berkata, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Haleluya. Siapa yang dimaksudkan dengan pemenang ini? Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata menang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, mengalahkan musuh, lawan, saingan. Yang kedua, memperoleh hadiah atau pendapatan. Yang ketiga, tekun, rajin, tidak tergesa-gesa. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata menang diterjemahkan sebagai triumphant, yang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, great victory, kemenangan besar. Yang kedua, great achievement, pencapaian atau keberhasilan besar. Yang ketiga, successful, sangat sukses. Yang keempat, rejoice, bergembira. Yang kelima, arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan dengan triumphant tadi tidak pernah berbicara mengenai keuntungan pribadi atau berkat secara pribadi. Memang iblis bekerja dengan tipu muslihat yang membuat orang-orang memusatkan hati dan pikirannya pada definisi sukses secara dunia yang berkonotasi pada materi dan fokusnya adalah keuntungan pribadi. Iblis mendorong orang-orang untuk hidup sukses dan menghalalkan segala cara yang tentunya di luar dari kebenaran firman Tuhan. Perlu dicatat, kita juga berbicara tentang berkat materi. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja, tetapi untuk digunakan bagi penginjilan, pemuritan, membantu orang-orang miskin, dan lain-lain. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan berkat materi yang bukan untuk kepentingan pribadi saja. Tuhan menghendaki agar kita bangkit dan menjadi pemenang. Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pemenang? Sesuai dengan ayat tema kita, 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini jelas dituliskan bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan, ditolak, disalahfahami oleh banyak orang, mengalami pencobaan, atau masa-masa sengsara? Jawabnya adalah tidak. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu.
Bahkan muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot berkhianat, menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya dia harus disalibkan. Dihujat oleh ahli Taurat, oleh para imam, orang yang lalu lalang. Bahkan salah satu penjahat yang di sebelahnya ikut menghujat dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Ada pertanyaan, bagaimana Tuhan Yesus mati justru menjadi pemenang? Ibrani 2 ayat 14b sampai dengan 15 berkata, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Di sini dengan jelas dituliskan, justru oleh karena Tuhan Yesus mati, dia keluar sebagai pemenang. Yesus mengalahkan dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dari kematian kekal selama-lamanya di neraka. Jadi untuk menyelamatkan kita dari mati kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus harus mati. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus mati, maka dia adalah sang pemenang. Yesus mati menjadi pemenang melalui jalan salib. Karena Tuhan Yesus menjadi pemenang melalui jalan salib, maka kita sebagai murid-muridnya, yaitu orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup, untuk menjadi pemenang, kita juga harus melalui jalan salib atau pikul salib. Memang berita tentang pikul salib atau jalan salib ini sudah tidak populer bagi sebagian orang Kristen. Mereka mengira untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup semau gue. Sekali lagi saya mau katakan, untuk menjadi pemenang kita harus melalui jalan salib. Dia yang harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Artinya kedagingan kita harus mati dan manusia roh kita harus semakin kuat. Untuk itu kita harus terus diproses, dikuduskan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus sehingga menjadi serupa dengan gambar Yesus. Proses pengudusan atau sanctification ini pasti sangat menyakitkan bagi kedagingan kita. Itulah yang disebutkan jalan salib atau pikul salib. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus juga mengalami jalan salib atau pikul salib untuk menjadi pemenang. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus bersaksi bagaimana ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, yaitu Firdaus, dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Rasul Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena perkataan-perkataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menanggung aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya pun mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Supaya saya tidak sombong, Tuhan juga berikan duri dalam daging. Sesuatu yang menyakitkan. Itulah yang disebut jalan salib atau pikul salib. Saya rela dan saya mengerti untuk menjadi pemenang harus mengalami ini. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku.
Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Lukas 12 ayat 4 dan 5 adalah pengajaran khusus dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia." Saya akan berkata kepada kita semua, takutilah Sang Pemenang, Yesus Kristus, sebab Ia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8:13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Memasuki tahun 2023 yang berat ini, kita percaya kita tidak akan kekurangan suatu apapun karena kita takut akan Dia. Haleluya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Yang mau takut akan Tuhan katakan amin. Pesan Tuhan buat kita semua, bahwa kita harus bangkit, jadilah pemenang dalam hal unity. Dalam Yohanes 17 yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, yaitu kita-kita ini, supaya mereka, yaitu kita-kita ini, menjadi satu. Kalau mereka atau kita-kita ini sudah sempurna menjadi satu, dunia akan melihat, dunia akan tahu, dan dunia akan percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, yaitu kita-kita ini, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini berarti kalau kita menjadi satu, kalau kita unity, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya ingat awal tahun 2000, saya pernah ditegur Tuhan dengan kata-kata yang keras. Niko, kamu sombong, kamu arogan. Tuhan melihat karena pelayanan yang sukses membuat saya menjadi sombong, arogan, sehingga membuat banyak hamba-hamba Tuhan hatinya terluka karena banyak jemaat-jemaatnya yang pindah ke gereja kita. Saya tidak merasa kalau saya begitu arogan, sombong, sampai Tuhan menegur saya dengan keras. Saya menangis, saya bertobat, dan saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan berkata, ada dua hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama, saya harus menurunkan nama gereja Betani yang saya banggakan. Yang kedua,
Saya harus minta maaf kepada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Saya melakukan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba roh rekonsiliasi turun antara gereja kita dengan gereja-gereja lainnya. Dan juga di antara gereja-gereja lain tadi. Di tengah-tengah rekonsiliasi itu, tiba-tiba roh doa turun di Indonesia. Saya ingat tahun 2003 ada NPC, National Prayer Conference di Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu diikuti terbentuknya menara-menara doa dan rumah-rumah doa di Indonesia. Revival terjadi, Indonesia mengalami transformasi. Haleluya! Unity merupakan faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita sekarang berada dalam era Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pada waktu zaman Elia, terjadi peristiwa pertobatan bangsa Israel. Orang-orang Israel ini bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Pada waktu zaman Raja Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel, bangsa Israel melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan karena mereka menyembah Baal. Elia diutus Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat kembali. Untuk itu, Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera di hadapan seluruh orang Israel. Elia menantang nabi-nabi Baal sebagai berikut. Nabi Baal dan Elia masing-masing akan diberi seekor lembu. Lembu itu akan disembelih dan dipotong-potong dan ditaruh di atas kayu bakar. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Setelah itu, nabi-nabi Baal disuruh memanggil Allahnya untuk minta api, untuk membakar persembahannya. Dan Elia akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat berseru, baiklah demikian, setuju. Waktu bagian nabi-nabi Baal memanggil Allah mereka untuk minta api, ternyata sampai sore hari api tidak turun. Waktu bagian Elia, apa yang dilakukan oleh Elia? Yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Yang kedua, Elia menaruh kayu api dan potongan-potongan lembu di atasnya. Dan yang ketiga, Elia menyuruh menyiramkan ke atas kurban bakaran dan kayu api itu dengan 12 buyung air. Dan yang keempat, setelah itu Elia berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan. Menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka. Serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Terjadi pertobatan secara besar-besaran. Haleluya. Jadi sebelum Elia berdoa, dia membuat mezbah dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel yang berbicara tentang unity. Sekali lagi, unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini kita perlu lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam.
Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Di Asbury University, Wilmore, Kentucky. Dan itu sudah menyebar kemana-mana. Termasuk Lee University, Church of God. Dan juga terjadi di ORU, Oral Roberts University. Kebangkitan rohani ini dimulai ketika mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity. Dan kemudian api Tuhan yang kita kenal dengan api Pentakosta ketiga turun. Dan mereka hari-hari ini berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini yang kita sebut dengan restorasi Pondok Daud. Terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan, revival sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan di Amerika. Hari-hari ini kita harus banyak berada di menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Anak-anak muda, Opa minta kamu semua masuk menara doa. Seperti nubuatan dari Cindy Jacob tahun 2018 di SICC. Ketika api Pentakosta ketiga turun, bahwa gerakan ini akan terjadi dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan itu adalah Amerika Serikat. Sehingga saya mempersiapkan di Amerika kegerakan melalui Church of God, melalui Oral Roberts University, dan saat ini sedang membangun the Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Karena Tuhan berbicara bahwa melalui Amerika kegerakan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan sekarang nubuatan itu sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika Serikat. Dan itu akan menyebar ke seluruh dunia. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Hal ini akan mengakibatkan bangkitnya generasi Yeremia. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Ini akan mengakibatkan penyelesaian amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Korea labas sangkara bala 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 bala. Korea bala 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 bala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Apa Bapa, kami berdoa bersama-sama hari ini Tuhan. Jadikan kami sebagai rumah doamu.
Kami akan masuk dalam menara-menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hamba-Mu percaya hari-hari ini api Pentakosta ketiga sedang turun. Ya Tuhan, di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia hari-hari turun. Oh, kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abah. Jadikan kami sebagai rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadi dalam unity, terima kasih doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan Yesus pada kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Abah. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itulah Engkau ya Abah. Itu Engkau Abah. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kita harus tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Buka. Minta ampun kalau Tuhan ingatkan. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abba. Terima kasih ya Tuhan. Oh, hamba berdoa buat yang sakit ya Tuhan. Yang sakit boleh angkat tangan. Terimalah berkat, kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapi kami ya Abba. Urapi kami. Urapan Tuhan turun. Terima. Kami terima Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami terima. Makasih ya Pak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara merasa diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Kesatuan hati kita di tempat ini juga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa di tempat ini. Amin. Haleluya. Baik. Sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kiri kanan depan belakangnya. Adakah wajah-wajah yang baru pertama kali hadir bersama-sama kita beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan. Haleluya. Belum ada, masih wajah-wajah stok lama. Haleluya. Saya percaya ketika kita meninggikan Tuhan di tempat ini, Tuhan yang akan mengirimkan jiwa-jiwa bagi kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita dan siapkan amplop persembahan. Saya akan berikan waktu buat boleh angkat tangan kanan kita, angkat amplop di tangan kanan kita. Kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau yang melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk belajar memberi dengan sukacita. Untuk setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan, yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Kami rindu mengembalikan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh,
hari ini kita akan dengarkan beberapa pengumuman dari multimedia. Minggu ke depan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi minggu depan akhir bulan seperti luar biasa kita di sini ada acara fellowship. Ya, kita semua boleh mengajak teman-teman, kerabat supaya mereka semua juga mendapat berkat di tempat ini. Dan minggu depan saya hanya menemani. Nanti ada AI yang luar biasa akan sharing tentang jalan kebenaran dan hidup. Ya, puji Tuhan. Dan saya percaya bukan ada yang lebih banyak lagi ya. Ada opa-opa, oma, pokoknya semua rasa anak muda semua di sini. Ya, nanti yang lain bulan-bulan yang akan datang semua boleh bersaksi dan juga boleh sharing firman Tuhan. Amin. Nanti kita sama-sama belajar. Saya bersyukur, saya mau mengajak kita semua untuk kita tampil maksimal. Amin. Tuhan mau pakai kita itu maksimal. Jadi jangan batasi diri kita pasti bisa bersama Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah urapi kita, pasti kita ngomong yang biasa saja diurapi Tuhan. Semua orang pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan lupa kita ajak teman-teman kita dan semangat ya. Dan satu hal lagi saya mau katakan bahwa bulan depan, bulan April itu adalah perayaan Paskah, Jumat Agung ada perayaan Paskah. Ya, mengenai Jumat Agung dan perayaan Paskah, kita semua tetap semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Menyertai
hari ini Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami, Engkau sudah memulihkan kami, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Pak Niko yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu terus bagi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai dia dengan luar biasa, memberkati kehidupannya, keluarganya, semua diberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang sudah ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Jadikan jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang mempunyai rumah doa, yang berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, di JDC ini ya Tuhan. Jadikan mereka rumah doa-Mu ya Tuhan. Roh doa Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Pakai mereka dengan luar biasa ya Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan untuk terus berdoa Tuhan bagi jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang sakit sudah dipulihkan Tuhan. Bagi mereka yang berbeban berat sudah dilepaskan oleh Engkau ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, jalan-jalan Tuhan diberikan bagi setiap mereka yang membutuhkan jalan keluar dari Engkau. Terobosan-terobosan sudah terjadi atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mereka tidak bisa hadir di tempat ini juga hari ini Tuhan, jemaat-Mu di mana-Mu mereka berada Tuhan. Engkau berkati setiap mereka ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Hussein Alai. Tuhan juga memberkati kehidupannya, pengurapan kuasa Tuhan terus bekerja di dalam pelayanannya, keluarganya juga diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau di siang hari ini Tuhan, dari pagi sampai siang ini. Biarlah Tuhan Engkau juga mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau memakai kami lebih lagi ya Tuhan. Urapan Tuhan berkarya di dalam kehidupan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Keluarga kami semua diberkati, usaha pekerjaan pelayan-pelayan-Mu semua diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk manajemen hotel ini. Biarlah Tuhan Engkau juga melawat dia Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh datang memuji muliakan Engkau ya Tuhan. Lawatan Tuhan juga terjadi atas manajemen hotel di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk kota kami. Kami memberkati kota kami, biar kota yang sejahtera, kota yang aman, kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, keamanan terus terjadi bagi kota ini. Dan bangsa kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar terjadi revival di bangsa kami ini ya Tuhan. Biar penuaian jiwa-jiwa sungguh terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap makanan minum yang sudah disediakan ya Tuhan. Biar Engkau kuduskan ya Tuhan, sucikan menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Tuhan. Tangan-tangan yang sudah menyediakan Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan, perlindungan Tuhan atas setiap kami hingga kami boleh sampai ke rumah masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Katakan amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan, yang memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya